Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahadus bin ni'mah. Eh, Alhamdulillah Pondok Pesantren Alisani ada konfirmasi tamu yang akan membangun musola sampai selesai di Pondok Pesantren Al Ihsani, dan ruang kelas eh, sudah disiapkan dananya, insya Allah selesai sampai selesai, dan musolanya ada yang nanggung, diborong. Ini pahalanya mau diambil sendiri mungkin. Nah, cita-cita saya itu selain yang sudah itu adalah Pondok Pesantren Alisani ini ingin punya perpustakaan terlengkap, perpustakaan kitab maksud saya. Kalau perpustakaan umum sudah ada milik lembaga formalnya, tetapi saya ingin punya perpustakaan kutub yang kitab ya, yang super lengkap. Dan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu saya sudah mengkoleksi beberapa kitab-kitab Beirut. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kitabnya, termasuk juga milik daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan banyak kitab lainnya, tetapi saya gedungnya nggak punya. Nah, saya ingin di Pondok Pesantren Alisani ini nantinya menjadi punya perpustakaan kitab yang lengkap, yang bisa menjadi rujukan untuk mencari referensi gitu ya. Ketika mencari kitab-kitab yang langka, gak ada, bisa ke Pondok Pesantren Al Ihsani. Jadi, dan juga sekaligus juga akan dimanfaatkan untuk menyimpan beberapa manuskrip kuno gitu ya, salinan-salinannya. Nah, barang siapa mungkin ada yang berkenan untuk membantu pembangunan perpustakaan kitab super lengkap itu, silahkan ditransfer ke rekening saya ya. Kalau untuk musola sudah ada yang nanggung sampai selesai pembangunan, juga ruang kelas sudah ada yang membantu sampai selesai pembangunan. Nah, sekarang karena semuanya sudah ada yang nanggung, saya ingin punya perpustakaan lengkap. Dan yang kedua adalah tentu pembebasan lahan ya, pembebasan lahan sekitar 260 meteran, 120.000 per meter, dan juga kita akan menambah lahan lagi, insya Allah kita butuh tanah 8.000 meter, ya per meternya adalah 200.000 rupiah. Untuk tanah mohon dikirim ke BCA ya, biar tidak seliweran dananya. Yang untuk pembangunan perpustakaan yang berkenan, mudah-mudahan jadi jariahnya karena menjadi tempat ilmu, silahkan dikirim ke rekening BSI. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seorang salik itu ketika dia asyik, dia tidak akan memperdulikan segalanya, dia lenyap di dalam tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la maujuda illallah. Seperti itu juga ketika saya mulai lebih dalam melihat silsilah daripada Wali Songo, maka serasa saya tidak sempat untuk membahas di luar Wali Songo. Oleh sebab itu, perdebatan tentang nasab daripada beliau, para Sadaba Alwi itu, lebih baik kita ini konsentrasi kepada membahas nasab Wali Songo saja gitu. Jadi tidak usah melebar kepada Sadaba Alwi. Jadi pertama, kalau kita terus membahas Sadaba Alwi ya kita nggak selesai-selesai gitu ya, saling komentar-komentar yang bagi saya sih berlebihan. Nah, kalau kita memperdalam nasab Wali Songo gitu ya, nggak usah pedulikan orang luar mau komentar apa, kita asyik gitu ya, maka kita akan menemukan keindahan, kecintaan, dan kerindu kepada leluhur-leluhur kita. Jadi kalau kita mau begini, karena
masih banyak yang PR yang harus kita temukan gitu ya, dari puzzle-puzzle manuskrip-manuskrip yang bertebaran itu seakan-akan bagai puzzle kalau saya melihat, dan ini merupakan teka-teki yang luar biasa. Jadi di sini menulis jalur perempuan, di sini menulis jalur laki-laki, di sini sebagian, jadi saling berkaitan dan saling apa namanya, semakin penasaran gitu, sehingga ketika kita sibuk dengan mencari leluhur-leluhur kita tidak akan pernah sibuk dengan leluhur orang lain. Saya kira itu. Nah, satu hal yang saya temukan, salah satu leluhur daripada Wali Songo gitu ya. Jangan di framing ya. Kemarin saya bilang Wali Songo keturunan Imam Syafi'i, kemudian mau pindah jalur gimana, wong itu jalur perempuan gitu ya. Artinya mau jalur apapun tapi perempuannya tetap ada Imam Syafi'i. Di framing. Saya tidak akan membahas keluar saja. Saya sekarang lebih semakin asik nampaknya menelusuri nasab daripada Wali Songo. Nah, salah satu yang saya temukan, salah satu dari sekian banyak leluhur Wali Songo, apakah jalur perempuan, laki-laki, adalah sebuah nama, namanya Al-Kutub Abul Hasan Al-Kharqani. Al-Kutub Abul Hasan Al-Kharqani. Tapi di manuskrip itu ada yang menulis Abul Husain Al-Kharqani. Dan ya, tapi menurut saya ya Abul Hasan yang paling mendekati kebenaran adalah Abul Hasan Al-Kharqani. Nah, ini salah satu leluhur dari sekian banyak leluhur Wali Songo. Jadi kita itu kalau mau dihitung, kita ini manusia ini kan tidak langsung ada gitu ya. Ada bapak dengan ibu sudah 2, ke atasnya lagi 4, ke atasnya lagi 8, ke atasnya lagi 16, ke atasnya lagi 32, ke atasnya lagi 64, dan seterusnya. Assalamualaikum.